Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja Masjid Al-Asr yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat dimudahkan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-6 ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, kemudian membaca Al-Quran kita, infak sedekah kita, salat tarawih kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan sunnah-sunnahnya sebagai tanda cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjalankan ibadah sunnah, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, itu tandanya kita itu mencintai beliau. Dan kata beliau, kalau kita mencintai beliau, kita akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke materi pada sore hari ini, mari kita baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu yang sudah saya tampilkan di slide ya, di papan. Silakan bisa dilihat di layar proyektornya, dilihat nanti dibaca mengikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu
la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, ini disunahkan dibaca selepas salat asar dan selepas salat subuh. Kalau biasa kita semua zikir pagi dan petang, insya Allah itu di dalamnya sudah ada Sayyidul Istighfar. Ya, ini artinya adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hambamu. Aku akan senantiasa setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Itu artinya dari Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap sore habis lawat asar ya. Kalau misalnya belum sempat ya berarti habis maghrib tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan membahas atau belajar bersama surah An-Nisa ayat 36 yang intinya di dalam ayat ini nanti kita akan memahami dua hubungan yang harus senantiasa kita jaga. Dua hubungan yang harus dijaga oleh manusia. Ya, nanti yang pertama adalah hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini ayatnya kita baca bersama-sama. Nanti setelah itu baru kita jelaskan artinya, terjemahnya, tafsirnya, isi kandungannya, ya. Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi pesan di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini. Ya, jadi urut-urutannya pertama kita baca dulu. Tulisannya bisa dibaca atau kurang besar? Cukup? Oh, dibesarin lagi ya? Baik. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat mushaf Al-Qur'an, misalnya ibu-ibu yang berada di balik tabir mau buka mushaf Al-Qur'an juga enggak apa-apa. Surah An-Nisa ayatnya 36. Sudah jelas apa kurang besar lagi? Cukup? Oh ya. Baik. Kita awali dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya, perhatikan ke sini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Panjang ya, ku bihi syai'au. Ini didengung karena ketemu wawu ya, fathah tanwin ketemu wawu, di sini didengung. Syai'au wa bil walidaini ihsana. Nanti kita berhenti sementara di sini ya karena tidak ada tanda waqaf, nanti gampang diulang. Saya ulang lagi, perhatikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Silakan semua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
Wa bagus. Nah, sekarang kita ulang dari wabil ya. Wabil walidaini ihsana. Dengung di sini karena idgham biunah. Wabidil qurba wal yatama wal masakin. Nanti seperti di situ ya. Saya ulang, perhatikan. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. 1, 2, 3. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Wabil Iya, kita ulang dari wal ya, dari wal masakin, dari wawu ataf yang terdekat. Wal masakini wal ja, di tengah-tengah lidah ja itu ya, jangan ja ya. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil. Berhenti sementara di situ ya, tandanya lam alif harusnya nggak boleh berhenti, tapi berhenti sementara karena akan diulang ya, daripada nafasnya tidak kuat ya. Sekarang kita mulai dari wal masakin. 1, 2, 3. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil. Ulangi, 1, 2, 3. Wal kini wal jari dzil wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Silakan. Wabnis sabili wa ma. Iya, ini dengungnya banyak. Setelah ini innallaha, innanya didengung. La yuhibbu man kana, dengung lagi, nun sukun ketemu kaf ya. Mukhtalan fakhura, la juga didengung ya. Bersama, 1, 2, 3. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ulangi, 1, 2, 3. Iya.
Ini langsung saja saya artikan ya, karena waktunya sudah sore, biar cukup untuk bisa menjelaskan isinya. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Jadi di dalam ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Kemudian di dalam menyembah Allah, di dalam beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ada orang yang ibadah dilakoni tapi masih syirik. Di rumah masih ada keris yang puja-puja, diberi makan, dikasih melati, ya, pesugihan dan seterusnya. Salatnya dilakoni, tapi syiriknya masih jalan. Nah, ini enggak boleh. Jadi wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena syirik itu termasuk kezaliman yang besar, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya syirik besar, termasuk syirik kecil. Nah, ini yang biasanya mengiringi ibadah itu syirik kecil. Nah, ini mengiringi ibadah. Ada orang ibadah tapi ada syirik kecilnya. Syirik kecil itu apa? Ar-riya, pamer. Nah, itu termasuk syirik, ya. Syirkul asghar. Syirik kecil adalah riya atau pamer, atau ibadahnya bukan karena Allah. Nah, itu berarti dilarang, karena orang yang melakukan syirkul asghar, syirik kecil, itu tidak mendapatkan pahala. Ya, dulu di zaman Nabi ada sahabat yang diperintah oleh Nabi Muhammad untuk hijrah, ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka ada yang niatnya karena dunia, ada yang niatnya karena wanita yang dicintai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, ya. Maka dia hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, ya, bisa jadi karena ada seorang wanita di Madinah, ya, yang akan dituju untuk dinikahi. Jadi salah seorang di antara mereka ada yang niatnya bukan karena ibadah, bukan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi seorang wanita. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan itu termasuk ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau di zaman sekarang misalnya sholat, kalau niatnya bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji, karena riya, karena dunia dan lain sebagainya, maka yang akan dia dapatkan hanya itu, ya. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang infak, ya, tapi ternyata infaknya bukan karena Allah, tetapi karena dirinya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, di akhirat ketika
orang-orang berbondong-bondong pada akan masuk surga, tiba-tiba ada orang yang di-stop, ya. Kamu masuk surga, kenapa? Kok masuk surga, alasannya apa? Ya. Kemudian orang itu menjawab, aku rajin baca Al-Quran karena Allah. Kemudian kata Allah, kadzab, kamu bohong. Kamu baca Quran hanya karena ingin disebut sebagai qori. Kamu baca Quran hanya ingin dipuji oleh orang. Akhirnya dilempar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang yang berikutnya ditanya lagi, kamu amalnya apa? Saya sedekahnya luar biasa, ya. Karena Allah. Saya ahli sedekah karena Allah. Maka Allah mengatakan, kadzab, kamu bohong. Kamu sedekah itu, rajin sedekah itu diumumkan, dipamerkan, ya, disiarkan supaya kamu disebut orang-orang sebagai orang yang dermawan, ya. Akhirnya orang tersebut tidak jadi masuk surga, dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, lah kamu ini kenapa? Alasannya apa ini mau masuk surga? Saya mati karena fi sabilillah, jihad berperang di jalan Allah, membela agama Allah karena Allah. Kata Allah, kadzab, kamu bohong. Kamu perang kemudian syahid, tujuannya hanya ingin disebut sebagai pemberani. Kamu tujuannya hanya ingin disebut oleh manusia sebagai orang yang berjuang gitu ya, padahal aslinya niat kamu untuk dipuji. Allah lebih tahu, Allah maha tahu isi hati manusia, ya. Sehingga orang itu akhirnya dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terlindungi hati kita masing-masing, ya. Jangan sampai kita melakukan ibadah tapi niatnya riya, tapi ikhlaskan hanya mengharap ridho Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sore hari ini kita hadir sambil menunggu azan maghrib dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama itu perintah menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, baik syirik besar maupun syirik kecil, ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Kalau yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu hablum minallah, ya. Hubungan kesalihan individual, hubungan dengan Allah, ya. Selain hubungan baik dengan Allah, juga kita jaga bersama hubungan baik dengan sesama manusia. Lah ini urutan-urutannya sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, ya. Kedua orang tua, ya. Jadi di antara sesama manusia, siapa dulu yang harus kita dahulukan untuk kita perlakukan baik? Orang tua kita dulu, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Wabidil qurba, kemudian kerabat, ya, saudara itu diutamakan setelah orang tua, saudara-saudara kita, ya. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari, ya, tetangga, ya, dzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, ya, teman sekantor, teman kerja itu juga harus kita perlakukan baik. Wa bani sabil, ibnu sabil atau musafir. Wa ma malakat aimanukum, hamba sahaya yang kamu miliki, atau kalau orang sekarang itu banyaknya punyanya pembantu rumah tangga, kita juga harus melakukan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian ayat ini ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini kita pelan-pelan kita akan mendalami isi kandungannya. Ya. Yang pertama, tentang larangan syirik tadi sudah saya jelaskan bahwa inna syirka la dzulmun adzim, ya. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Lah ini contoh-contoh syirik yang besar, syirik besar. Nanti kalau yang syirik kecil tadi riya, ya. Syirik besar misalnya menyembah berhala, ya, menyembah patung, api, ya, matahari, ya, berdoa kepada makhluk, ya. Kemudian termasuk bersekutu dengan jin. Nah, itu termasuk syirik, ya. Kemudian di kuburan malah mintanya sama yang sudah dikubur. Nah, ini salah. Harusnya kalau ziarah kubur berarti kan mendoakan kepada yang mati. Tapi kalau ada orang ke kuburan malah mintanya sama yang dikubur, itu termasuk syirik, ya. Kemudian menyembah pohon yang besar yang dianggap keramat, ya, itu termasuk jenis-jenis kesyirikan yang harus kita tinggalkan, jangan sampai dilakukan, ya. Kemudian juga termasuk percaya kepada ramalan bintang, ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang zaman sekarang, ya, percaya sama ramalan bintang. Ki nasibe piye, ki besok, ya, jodone karo sapa misalnya sing urung nikah, ya. Nah, percaya sama ramalan bintang, ya, termasuk syirik, ya. Kemudian setelah kita menyembah Allah, kemudian menjauhi syirik, ya, selanjutnya berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, ya. Ini diperintahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini mirip artinya, ya, dengan tadi. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kan mirip dengan An-Nisa ayat 36 tadi, ya. Nah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika salah seorang di antara keduanya, ya, atau kedua-duanya telah sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau perkataan yang menyakiti hatinya. Itu jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua. Karena, ya, orang tua itu, ya, siapapun manusia, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka dia nanti akan dikembalikan seperti awal penciptaannya, yaitu seperti anak-anak, ya. Jadi orang tua ketika sudah sampai lanjut usia itu seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau kecil main sendiri kan wong tuane keron nggih. Anakku jajal cilik kok urung bali. Nah, wong tua padha bae, ya. Anake gantian keron, wong tuane metu ucul dhewe, ya. Itu akhirnya bingung anake, ya. Akhirnya disiarkan nang media sosial. Bukan ana sing nemu wong tua ciri-cirine kaya ngene karena ora bali. Nah, itu pernah kejadian itu di suatu tempat, ya. Kebetulan itu di daerah sana, ya, tetangga saya. Bali-bali ternyata sudah meninggal itu, ya, karena sudah sangat tua sekali, ya, dicari sama anaknya. Jadi seperti awal kejadiannya, seperti anak-anak. Kemudian keadaannya juga lemah. Pada saat masih kecil, anak-anak itu masih bayi, itu kan usia PAUD itu kan masih lemah, ya. Tiba sithik, ya, langsung luka, ya, kemudian kecengklak dan seterusnya. Orang tua juga sama, kadang-kadang sithik mlaku sithik wis boyoke wis kesel, ya. Kadang-kadang nek salat ya wis nganggo
kursi ya. Persis kaya mbiyen dong cilik wong tuane salat anake melu. Kowe njogong bale nek kesel lho kowe. Lah iki padha bae wong wis tuwa ya gantian wong tuwa njogong nang kursi kayak gitu. Jadi dikembalikan ke seperti awal penciptaannya itu memang waman nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi ya. Jadi siapa yang dipanjangkan umurnya sampai panjang banget sampai 80, 90 bahkan 100 ya wis kembali kayak bocah-bocah meneh. Makanya sing jenenge bocah iki kudune sabare luar biasa, aja sampai menyakiti hatinya. Dan itu termasuk kunci surganya yang menjadikan anak masuk surga gara-gara merawat orang tua yang sudah tua. Ya, yang sudah usia lanjut, kok anaknya sabar merawatnya, itu menjadi lantaran dia masuk surga ahlul jannah. Ya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar, tapi mimbarnya bukan kayak begini ya. Dulu mimbarnya ada tangganya, naik tangga. Karena orang spekre. Sekarang mimbarnya nggak ada tangganya, tapi kan spekre wis suaranya jelas. Ya, nah itu naik tangga. Tinggi tangganya mimbarnya. Kemudian di tangga yang pertama Nabi Muhammad mengatakan amin. Di tangga yang kedua Nabi Muhammad mengatakan amin. Di tangga yang ketiga Nabi Muhammad mengatakan amin. Berarti 3 kali. Ketika Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau tadi mengatakan amin 3 kali? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di tangga yang pertama tadi malaikat Jibril turun dan berdoa, ya, celaka, ya, malaikat Jibril mengatakan celaka orang yang disebut namamu, nama Nabi Muhammad, tapi tidak bersolawat kepadamu. Ya. Jadi ada orang yang disebut nama Nabi Muhammad kok diam saja, maka celaka. Maka kita semua kalau disebut nama Nabi Muhammad jawablah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diingat-ingat kalau ada kata Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tangga yang kedua, ya, kata malaikat Jibril, celaka orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Ya. Padahal bulan Ramadan kan bulan penuh ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti orang tersebut kalau enggak dapat ampunan berarti orang puasa. Wis diberi kesempatan menangi bulan Ramadan, orang puasa, ya, enggak mau puasa. Lah ini berarti celaka. Bahkan ada orang yang puasa namun tidak dapat pahala apa-apa, ya, enggak dapat ampunan. Kenapa? Karena dia melaksanakan suatu perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa? Malam yada' qaulazur, siapa yang tidak menjauhi perkataan dusta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka Allah tidak butuh puasanya, ya. Kalau orang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta atau bohong, hati-hati jangan sampai berbohong, baik secara lisan